Hai teman-teman, di video kali ini aku akan ceritain awal mula bergabung di bisnis Oriflame. Jangan skip videonya, tonton sampai beres. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy watching. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini mau melanjutkan pesan sebelumnya tentang alasan-alasan kenapa aku dulu ilfil banget sama yang namanya multi level. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Kenapa sih akhirnya seorang Lilis Handayani yang teman-teman mungkin yang kenal aku banget dari zaman sekolah mungkin akan bertanya-tanya, kok Lilis akhirnya MLM-an gitu kan, bagai menelan ludah sendiri. Ya teman-teman, jadi aku punya alasan kenapa akhirnya memutuskan untuk bergabung di bisnis multi level. Dari pertama, aku mengenal bisnis Oriflame. Jadi aku kenal dari salah seorang temanku, kenal itu di kereta, cuma sekedar ngobrol kalau ternyata kita satu kampus gitu, keren pin BBM. Lalu pertama kali akhirnya timbul rasa penasaran, Oriflame itu kayak gimana sih sebenarnya. Itu memang momentumnya bener-bener pas. Jadi saat itu karena udah temenan di BBM, anak itu sering update status diskon produk, promo hadiah dan lain sebagainya. Jadi aku melihat salah satu statusnya itu tentang program campaign buat member baru gitu ya, ada hadiah-hadiah gitu. Bisa dapat tas, dompet sama parfum gratis. Ya kebetulan aku saat itu lagi butuh banget sama yang namanya tas, mau ganti tas gitu ya. Nah aku pertama lihat tasnya itu, ih cakep banget gitu ya. Terus harganya juga wow gitu kan. Untuk ukuran produk hadiah gitu, kok mau banget sih ya ngasih hadiah segitu mahal. Gimana sih Oriflame tuh? Kita penasaran juga. Aku intinya harus jualan dulu untuk dapat si hadiah itu. Make sense sih kalau akhirnya disuruh jualan dulu ya, berarti memang hadiahnya beneran mahal. Kalau misalkan nggak ada tantangannya, berarti hadiahnya nggak mahal tapi dimahal-mahalin gitu ya. Akhirnya aku coba aja deh, nggak ada salahnya gitu ya dengan biaya pendaftaran 20.000 itu. Aku nggak pikir panjang, ya udah coba dulu aja. Karena honestly aku udah punya basic selling yang bagus dari per all shopan yang sudah aku jalanin sebelum Oriflame itu. Aku udah punya target mau nawarin ke siapa aja saat aku bergabung. Jadi ya udah nih, nggak apa-apa aku gabung dulu. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan teman-teman ya jualan kosmetik itu pada awalnya. Misalkan teman-teman sekitar kita biasanya nggak beli kosmetik Oriflame, terus kita bergabung. Tidak semua orang bisa mengandalkan rasa pertemanan untuk berkorban duitnya keluar buat beli. Gak semua teman kita kayak gitu. Ingat tuh nama-nama orang-orang yang pertama beli, karena dari mereka lah aku timbul kepercayaan diri buat lanjut Oriflame sampai today ya. Akhirnya jalanin bisnis Oriflame, nothing to lose, nggak ada niat yang gimana-gimana, ya udah kejar aja tuh si hadiah. Jadi akhirnya aku cerita ke Oriflame di inner circle aku, di teman-teman terdekat aku. Akhirnya jadi singkat cerita, teman-teman kamarku itu tertarik ya, karena aku sering banget tuh ya share-share, lumayan banget untungnya ternyata gitu kan, share-share cerita. Akhirnya bergabung. Nah di situ aku baru melirik sistem bisnisnya gitu ya. Di bulan pertama langsung fokus di bisnis, jadi semingguan aja jualan-jualan doang. Udah masuk ke minggu kedua itu langsung fokus di bisnis. 5 tahunku di Oriflame ini sangat-sangat amazing banget sih ya, penuh dengan pengalaman. Dan sudah pasti bisnis gak selamanya manis ya, ada jatuh bangun, ada naik turun gitu ya, ada suka dukanya deh ya, pahit manisnya semuanya ada gitu ya. Gak ada bisnis yang mulus-mulus aja. Whatever itu bisnis apapun itu pasti ngalamin yang namanya jatuh bangun.
Saat ini aku sedang kualifikasi senior director, minta doanya buat teman-teman ya. Kayaknya memang Oriflame bener-bener bisnis yang tepat banget untuk aku. Dan aku pikir Oriflame adalah bisnis yang tepat banget untuk teman-teman perempuan di luar sana, siapapun itu. Ya teman-teman, kenapa sih menurut aku Oriflame itu tepat? Aku bukan orang yang saklek, bukan orang yang ya udah Oriflame jatuh cinta mati. Justru aku dapat kesimpulan ini dari perenungan aku, dari aku yang mencoba mempelajari hal lain, yang memang pengen tahu ada nggak yang lebih baik. Kalau ada gue pindah. Gitu ya teman-teman. Sombong amat. Dari semua perenungan itu aku pikir kayaknya Oriflame deh emang bener-bener yang paling tepat untuk perempuan ya, baik itu yang masih pelajar atau yang masih kuliah atau yang pekerja kantoran atau yang ibu rumah tangga. Sekarang let's say kita bilang bisnis kosmetik itu banyak, nggak cuma Oriflame, karena sekarang banyak banget bisnis baik itu multi level ataupun artis yang membuka bisnis baru. Kita berada di zaman yang namanya trendsetter itu banyaknya dari kalangan beauty vlogger, menciptakan kreasi-kreasi baru dan lain sebagainya. Itu pasti akan menguntungkan perusahaan kosmetik ya. Jadi banyak banget deh, bukan cuma Oriflame yang mengeluarkan brand-brand kosmetik dari kalangan artis, multi level lain atau sejenisnya gitu ya. Jadi bukan karena cuma kosmetik aja kenapa harus di Oriflame. Yang kedua, karena teman-teman bisa searching sendiri, Oriflame perusahaannya sudah puluhan tahun di Indonesia. Teman-teman boleh pilih multi level lain, tapi teman-teman pastikan dulu perusahaannya jelas, bonafit. Bisa nggak dia bertahan sampai puluhan tahun di negara kita? Bisa nggak dia mengepakkan sayap sampai puluhan tahun? We never know about the answer. Karena apa? Karena rata-rata memang bisnisnya masih lumayan baru ya masuk ke negara kita. Kenapa aku memutuskannya pilih Oriflame? Karena menurutku udah dari segi usia dia udah 35 tahun ya teman-teman. Untuk ukuran bisnis multi level bisa bertahan di suatu negara itu a great achievement menurutku ya, karena itu berarti 7 tahun sebelum aku lahir bahkan sudah ada. Jadi bagaimana aku mau tidak percaya gitu kan? Alasan yang ketiga, teman-teman semua di sini yang perempuan pasti mengalami yang namanya fase perubahan kehidupan. Ini yang aku rasakan karena aku menjalani bisnis dari kuliah sampai pernah menjadi guru ya, sambil Oriflamean juga, guru honor. Terus sekarang full time berbisnis dari rumah, ibu rumah tangga, mengurus anak gitu ya. Itu aku sudah mengalami fase-fasenya dan ternyata memang bisnis Oriflame sangat cocok sekali untuk berbagai fase. Ya, someday teman-teman yang sekarang lagi sekolah akan ngalamin yang namanya masa kuliah. Sibuk sama skripsi, sama bimbingan. Someday yang sekarang lagi kuliah, teman-teman akan ngalamin yang namanya fase menikah. Ada seseorang yang diurus. Ya, biasanya kita cuma ngurus sendiri terus akhirnya ngurus suami. Next lagi teman-teman akan masuk ke fase yang namanya menjadi wanita yang sempurna, sebagai anak, sebagai istri, dan sebagai seorang ibu. Ya, gitu. Mengurus anak kecil memang tidak begitu mudah, apalagi saat teman-teman optimistis banget akan menjadi womanpreneur gitu ya. Gak ada yang salah dengan impian tersebut teman-teman, karena aku pun punya impian gimana caranya aku bisa menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, tapi aku bisa menjadi womanpreneur juga, bisa menghasilkan, bisa membantu suami,